Kalau begini-begini terus, susah kita, betul? Makin susah hidup rakyat kita, betul? Banyak kebijakan yang aneh. Banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke. Harusnya engke kumaha. Sebut pemerintah ugal-ugalan dan Indonesia sedang tidak baik. AHY sedang cari simpati rakyat? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bicara soal kondisi bangsa kita saat ini. Putra kesayangan Pepo SBY ini lantas dengan sembrono menyebut bahwa ada banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan Jokowi saat ini. Seperti biasa, kondisi atas nama rakyat dipakai sebagai alasan yang mungkin dimaksudkan untuk mendapat simpati agar rakyat lantas memihak pada Partai Demokrat pada 2024. Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke atau bagaimana nanti, harusnya engke kumaha atau nanti bagaimana, kata AHY saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat. Sabtu 19 November 2022 dikutip dari YouTube Partai Demokrat. AHY juga dengan lagaknya yang bagi saya kayak orang sok paham masalah bangsa lantas menambahkan, terserah saja deh, pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu? Angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia juga disebut AHY konstan meningkat yang diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok. Lalu, atas nama rakyat AHY menilai bahwa seharusnya rakyat kecil tidak boleh menjadi korban. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan bukan hanya di Jawa Barat, setiap saat kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat apapun profesi maupun elemen masyarakatnya, semua menyampaikan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saat berpidato ini, AHY sedang memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah yang berhak mengkritik dan menyindir apa saja, agar terlihat keren bagi pendengarnya. Memang sih, yang disebutkan AHY soal 3 masalah tadi nggak sepenuhnya salah, atau ada benarnya sedikit. Tapi kalau menyebut pemerintah ugal-ugalan dan banyak kebijakan aneh, saya sangat tidak setuju. Kalau diingat rasanya lebih banyak penilaian dari AHY dan kader Partai Demokrat yang aneh dan ugal-ugalan. Bahkan sebagian perilaku terlihat kekanak-kanakan, strategi playing victim merasa ditinggalkan, curhat gak jelas sambil menyanyi, dan jangan lupa beberapa kasus korupsi yang menyeret kader partai yang lekat image-nya sama keluarga SBY itu apa gak lebih ugal-ugalan? Cuma ini kan memasuki tahun politik yang suhunya semakin menghangat sampai puncaknya saat Pileg dan Pilpres 2024 nanti. Jadi tampaknya AHY sedang berupaya meraih simpati rakyat dengan memakai alasan kondisi rakyat agar mendapat dukungan. Mungkin AHY lupa bahwa untuk urusan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga buat menyelesaikan. Atau jangan-jangan karena tadi AHY menyebut Jawa Barat, mungkin AHY memakai data kondisi di sana lalu mengangkatnya sebagai data nasional, #buh. Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda? Jalan masalah utama DKI adalah banjir yang dirasakan masyarakat. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman itu. Blueprint penanganan banjir itu kan sudah ada sejak dari Belanda, dirubah beberapa kali ya, terakhir 2007. HBH, sosok ideal calon kepala daerah dan kepala negara. Ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Fenomena penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mestinya menjadi sebuah inspirasi tentang syarat untuk menjadi kepala daerah, terlebih untuk setingkat gubernur. Heru telah memperlihatkan bahwa seorang gubernur harus berkarakter kerja, bukan tipe pejabat yang betah duduk di kantor. Baru sebulan menjalankan tugasnya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru sudah melakukan banyak hal, utamanya soal komitmen menanggulangi banjir yang selama ini membuat banyak warga kota terganggu kenyamanannya. Normalisasi Kali Ciliwung dikebut tanpa jeda, satu hal yang tidak pernah terlihat 5 tahun terakhir ini. Heru yang juga memperlihatkan bahwa dirinya merupakan antitesis Anies Baswedan, membuat kita sadar bahwa seorang kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur sebaiknya bukan sosok yang cuma pandai berretorika atau mengumbar kata-kata.
Sebab pejabat-pejabat seperti tersebut di atas dituntut piawai menata kota, bukan menata kata. Memang sih selalu ada pengecualian. Ahok atau Basuki Cahayapurnama dikenal sebagai gubernur yang royal dalam mengumbar kata-kata. Gara-gara itulah dia selip lidah waktu berbicara atau berpidato di Kepulauan Seribu. Tidak serius memang, namun pidatonya diedit oknum yang memiliki agenda dan niat buruk, lalu mengundang heboh yang berimplikasi buruk pada karir Ahok sebagai gubernur. Tapi begitulah seorang Ahok yang tampak begitu ringan mengubar kata-kata yang berpotensi membuat banyak orang panas kuping. Namun setidaknya Ahok juga cekatan dan bagus dalam bekerja, sebab hasilnya dapat kelihatan dan sangat jelas. Mungkin langka menemukan sosok semacam Ahok, dalam arti banyak bicara banyak kerja. Tapi kalaupun tidak banyak yang seperti beliau, kita membutuhkan orang-orang yang senyap dalam kerja, semacam sosok yang kini jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Fenomena Heru dan memori tentang Anies Baswedan sekaligus menjadi wanti-wanti supaya rakyat jangan sampai terkecoh, lalu memilih NATO atau no action talk only. Partai politik atau parpol sebagai wadah yang mempersiapkan seorang calon kepala daerah sebaiknya mulai membuka mata dengan fenomena ini. Janganlah terkecoh atau kepincut hanya oleh kemahiran berbicara seseorang, lalu menggadang-gadangnya menjadi calon kepala daerah. Risikonya berat dan sudah terbukti. Sebuah kota atau provinsi bisa rusak atau mundur ke belakang. DKI Jakarta apabila ditangani oleh Ahok selama 2 periode, tentu sangat luar biasa sekarang ini. Banjir bisa dikendalikan sehingga tidak sampai membuat dampak yang merugikan atau menyengsarakan warga dalam waktu yang lama. Kalau ditarik mundur, penanganan banjir di Jakarta mulai terarah dan serius ketika Jokowi menjadi gubernur DKI di tahun 2012. Salah satu bukti nyata adalah berakhirnya cerita di mana setiap musim banjir, sekolah Katolik Santa Maria di Kampung Melayu, Jakarta Timur selalu menjadi tempat pengungsian selama berminggu-minggu bagi ratusan atau ribuan warga yang rumahnya kelelap. Sekarang kejadian tahunan yang sangat memprihatinkan itu sudah tidak ada lagi. Jokowi yang digantikan Ahok melakukan penataan sungai yang dikenal dengan normalisasi. Karena memang itulah salah satu cara yang paling efektif mengelola luapan air yang datang di luar daya tampung. Air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah atau dialirkan ke tempat yang rendah. Maka laut adalah tempat air berkumpul. Memang sebagian masuk ke dalam tanah. Selama daya serap belum jenuh, maka ketika ada oknum yang ingin menjejali semua air ke dalam tanah, itu sudah melanggar sunatullah. Itulah bahayanya jika hendak menyelesaikan masalah dengan modal retorika. Warga DKI Jakarta beruntung sebab sudah lepas dari mimpi buruk selama 5 tahun terakhir ini. Jadi warga boleh berharap kepada Heru untuk membuat kota hunian mereka menjadi